menimbulkan biaya. Ingat, inventory menimbulkan biaya. Jadi kalau misalnya ada inventory nggak menimbulkan biaya, maka itu nggak benar. Pasti dia menimbulkan biaya. Karena membutuhkan biaya, maka harus dijagain supaya tidak gede-gede amat. Ada nggak yang bisnisnya senang biaya gede? Ada? Sekarang cara menilainya, ya, cara menilainya. Ada metode FIFO, first in, first out. First in, first out itu adalah proses menghitung, ya, nilai awal masuk yang barang yang awal masuk dikeluarkan pertama kali, sehingga saldo persediaannya ngikut dari proses tersebut. Jadi barang dibeli senilai 10.000, maka dia diakui senilai 10.000. Besoknya barang dibeli 11.000, maka diakui 11.000 sampai 10.000-nya habis dulu. Lupa kalau barangnya ternyata yang masuk sama yang keluar bukan itu, Pak. Ya enggak apa-apa. Kan kita juga susah membedakan kalau memang tidak ada sistem kontrol pengkodean dari barang yang dibeli. Jadi diakui aja barang dibeli 10.000 walaupun yang keluar yang 11.000-an, maka kita masih pakai yang 10.000 sampai nilainya tuntas habis, baru kita pindah ke 11.000. Ini FIFO bukan versi loadingnya, tapi versi pengakuan biayanya, pengakuan asetnya. Lalu metode LIFO. LIFO itu begitu ada barang masuk 10.000, belum habis, tiba-tiba barang masuk 11.000. Begitu barang masuk 11.000, maka langsung nilainya diganti jadi 11.000. Untuk barang sebanyak yang baru. Maka begitu barang yang baru habis, baru dia kembali lagi ke angka 10.000. Ini biasanya kepake kalau bisnisnya fashion gitu ya. Dia masukin barang, begitu ada barang baru yang masuk, biasanya barang baru dijual dulu. Barang lama makin dipendam. Akhirnya jadi museum di situ. Hadir di pojokan gitu ya. Begitu dibuka ada makhluk halus di dalamnya. Itu. Jadi di banyak perusahaan itu banyak celah-celah yang ternyata dihidupi sebuah kehidupan. Ada kecoa, ada apa kayak gitu. Begitu dibuka tepungnya, cret, wah, ada ular di dalamnya. Atau metode rata-rata, beli 10.000, dijual belum habis, beli 11.000, langsung di rata-rata, di average. Ya. Kalau metode loading berarti ada FIFO, ada LIFO, ya, ada expired first in, expired out, ya. Itu juga bisa muncul, tapi di sini penilaiannya, dari sisi penilaiannya. Lalu klasifikasi inventory, ya, pokoknya ditangkap aja. Nanti ininya saya share juga. Yang penting nangkep, pokoknya jangan tidur, ya. Kalau tidur nanti nggak tahu kok udah habis waktunya gitu. Berdasarkan jenisnya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan sifat ketergantungannya, berdasarkan kecepatan perputarannya, harus diperhatikan. Ada yang muternya cepat, ada yang muternya lambat. Di banyak perusahaan yang saya temuin masih menggunakan pola perputaran 3 macam. Kalau enggak fast moving, slow moving, dead stock. Kalau di saya ini udah enggak saya pakai. Karena kita udah pakai inventory turnover management. Jadi ngitungnya by angka, bukan by kira-kira. Wah, ini barangnya fast moving nih, kita pakai terus. Lihat di data. Lihat di analisa laporan informasi inventory turnovernya. Cepet apa enggak tuh barang? Nah gitu. Lanjut. Berarti ngurusin inventory minimal yang kita bahas itu ini. Makanya saya bilang kalau cuman 4 jam mah ya asal sharing aja. Planning the inventory. Gimana kita merumuskan rencana? Rencana inventory apa yang harus dihadirkan, inventory apa yang harus dibeli, inventory apa yang harus dikeluarkan, inventory apa yang harus dimusnahkan, inventory apa yang nggak boleh ada lagi di perusahaan. Itu tugas dari yang ngelola inventory. Biasanya nama divisinya adalah PPIC, Production, Planning, Inventory, Control. Waduh Pak, di perusahaan saya nggak ada Pak, adain gitu. Bayar lagi dong Pak, ya nggak apa-apa. Kalau maksimal kan lumayan. Terus kemudian kita melakukan procurement terhadap inventory. Proses menerima, proses untuk melakukan aktivitas penerimaan, ya. Terus kemudian cara menyimpan, cara mendata, lalu kemudian untuk mengelola, ya, memastikan barangnya benar apa enggak, barangnya sesuai apa enggak dan sebagainya. Terus kemudian untuk
menghadirkan proses fungsi-fungsi yang ada, lalu kemudian membangun standarisasi kualitas dari material yang ingin kita hadirkan di perusahaan kita. Ya udah, ini aja kerjaannya. Dan ini butuh waktu lama untuk belajar. Makanya saya nggak rela kalau cuma share 4 jam. Maka saya kepengen teman-teman mau gabung nanti di grup, kita bahas sampai bosen kayak gitu. Biasanya yang bosen itu pesertanya, karena nggak tahu cara memanfaatkannya. Nah kalau saya mah nggak bosen, orang ditanya dijawab, ditanya dijawab gitu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Yuk, gimana Abah? Kalau tapi ini pembagian itu sih, kalau di orang PPS itu biasanya fokus di perencanaan produksi doang. Lalu kalau ini nanti dengan terus itu tidak masalah. Kan biasanya ada orang dari processing, ini maksudnya tadi dari kategori processing juga. Iya. Orang tabrakan atau gimana? Oke, siap. Dari sisi tata kelola fungsi. Iya. Oke. PPIC itu ada di sini, Pak. Ini ya, ini PPIC nih. Warehouse itu ada di sini. Kerjaannya memastikan barang masuk, barang keluar secara benar, menata secara benar, memastikan barang itu bisa dihadirkan jumlahnya secara benar, melakukan stok opnam secara benar, warehouse. Pokoknya dia kerjaannya gitu aja, ngambil, nerima barang, ngelepas barang, ngejagain barang, itu manajemen warehouse. Dengan berbagai macam kompleksitas di dalamnya. Lalu yang berikutnya lagi di sini ada purchase. Kerjaannya mau beli apa sih? Beli ini. Tak carikan supplier paling murah. Tak aduk. Player sini, ayo kita mainan gini gitu. Bikin nego-nego, memastikan bahwa barang yang dibeli yang terbaik, termurah dengan pembayaran terlama. Nah, itu purchase ya. Apa? Oh ya bener toh. Terbaik, termurah dengan pembayaran terlama. Kerjanya purchase tuh. Jadi kalau purchase nggak punya kemampuan itu, maka bisa diajak untuk belajar. Bicara tentang problem atau hal-hal yang harus kita pahami tentang inventory. Yang pertama, kita harus meyakinkan bahwa bisnis kita adalah company. Kita bukan sedang membangun museum. Makin banyak gudang bukan makin hebat, makin banyak gudang itu menandakan inventory kontrolnya ada kendala.